Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, eh, Bapak ingin melihat dulu nih siapa saja yang sudah hadir. Oke, dari mic-nya mungkin sekitar ada 20 orang lah ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak mau nanya dulu, eh, kalian suka pergi ke pantai nggak? Saya suka, Pak. Oh, banyak yang jawab suka ya. Eh, Kalau di pantai tuh kalian kayak ngapain gitu, kayak kayak berenang kah atau main volley kah gitu. Nah, itu tuh kan seru banget ya kalau kalian bisa berenang, bisa main volley. Nah, tapi sadar nggak sih, setelah kalian berenang atau main volley gitu kan, kalian pulang ngaca kok kulit kalian kayak yang tidak tertutupi oleh baju, kayak terbakar gitu, kayak hitam. Sedangkan yang di dalam bajunya kok enggak gitu. Nah, kok bisa gitu gitu. Nah, materi kita pada hari ini membahas itu semua karena sinar matahari, atau lebih tepatnya kandungan yang di dalam sinar matahari, yaitu sinar ultraviolet, atau bisa kita sebut dengan UV. Sinar UV ini merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Jadi sebanyak 10% dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi itu adalah sinar UV. Nah, 9,8%-nya itu tuh UVA dan 0,2%-nya itu UVB. Nah, yang UVB itulah yang buat kulit kalian jadi terbakar dan menghitam. Nah, kalau kalian lihat dari namanya seperti UVB, jangan pula kalian kira itu sinar UV bakar ya, bukan. Dia bukan bakso yang bisa yang kayak bakar gitu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kok ada UVA, UVB. Nah, sebenarnya UV itu ada 3 gitu, UVA, UVB, ada juga UVC. Nah, bedanya apa nih dari 3 UV itu? Kalau UVA tuh lebih dari 98% ke permukaan bumi, panjang gelombangnya tuh sekitar 315 sampai 400 nanometer. Terus UVA ini juga dapat menembus jendela dan dapat membuat warna memudar. Kalau UVB itu cuman kurang dari 2% ya sampai ke permukaan bumi. Panjang gelombangnya itu cuman sekitar 280 sampai 315 nanometer. Itu tuh dia nggak bisa nembus jendela. Kalau ada satu lagi UVC. UVC ini nggak nyampai ke permukaan bumi. Dia tuh udah terserap sama lapisan ozon. Panjang gelombangnya bisa sampai 100 sampai 280 nanometer. Nah, sekarang kalian udah tahu kan bedanya UVA, UVB dan UVC. Terus kalau sekarang kita membahas UV, ada nggak sih kerugian dari sinar UV? Nah, ya ada lah, kan belang, kalau belang kan kayak nggak bagus dilihat gitu kan. Nah, itu salah satu kerugiannya. Selanjutnya ada UVB ini bisa merusak mata. Jadi kalau kalian nengok langsung ke matahari gitu kan, tanpa pakai pelindung apapun, kayak kacamata gitu, itu tuh bisa buat mata kamu tuh kayak katarak loh, kan serem gitu. Terus nggak cuma di mata doang. Kalau kalian terlalu banyak kena sinar matahari itu bisa buat penuaan dini pada kulit. Kalian muda-muda udah kayak orang tua gitu, berkerut kasar. Ngomong-ngomong soal kulit, bisa juga sinar UV itu menyebabkan kanker kulit dan warnanya memudar kayak tadi ya, kecoklatan gitu kan. Nah, tapi selepas dari kerugian dari sinar UV itu ada juga manfaatnya. Itu salah satunya membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Nah, vitamin D ini berfungsi sekali untuk membantu memperkuat tulang, otot, dan imun.
nggak hanya itu aja, UV ini juga berfungsi sebagai mensterilkan alat-alat kesehatan. Jadi kalau misalnya di dalam labor gitu, alat-alatnya tuh itu disterilkan pakai sinar UV. Dan selanjutnya manfaatnya tuh ada bug zapper. Tahu bug zapper? Bug zapper tuh kayak perangkap serangga gitu loh. Nanti kalian cari aja di Google apa itu bug zapper. Itu tuh biasanya dibuat supaya serangga dapat terpikat dan datang ke sana. Alat ini tuh dibuatnya tuh dilapisi oleh lapisan yang menghasilkan karbon dioksida. Jadi bentuknya tuh kalau di mata serangga tuh mirip kayak suhu manusia. Itu tuh nyamuk biasa suka tuh. Nah, kalau itu kan kayak merugikan banget kan bagi serangga. Nah, sebenarnya nggak merugikan juga sih. Sinar UV ini juga bisa membantu serangga. Misalnya buah dan bunga yang di sinari UV ini itu tuh juga terlihat beda sama di mata serangga, sehingga dapat membantu serangga atau sebagian hewan atau burung juga, reptil juga untuk menemukan buah yang sudah matang. Nah, kan kita sudah tahu tadi manfaat dan kerugian dari sinar UV. Nah, untuk mengatasi kerugiannya, bagaimana cara kita melindungi diri dari sinar UV? Nah, yang pertama itu gunakan tabir surya. Tabir surya yang dianjurkan adalah mengandung SPF minimal 15. Selanjutnya gunakan pakaian tertutup. Jadi baju kalian tuh harus tertutup, setutup-tutupnya lah kita. Mungkin ada yang nggak bisa kalian tutup kayak mata atau rambut gitu kan. Kan itu kan bukan kulit. Kalau kayak gitu tuh kalian bisa pakai topi atau pakai kacamata. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu lah ya apa saja manfaat, kerugian dari sinar UV. Salah satunya tadi ya kenapa kulit kalian tuh jadi belang gitu. Nah, mungkin sekian aja materi kita pada hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.